Kementerian Kesehatan menyebut seorang warga negara Inggris yang berdomisili di Indonesia teridentifikasi sebagai kontak erat kasus penularan virus Hanta di kapal pesiar MV Hondius. Pemeriksaan telah dilakukan terhadap kontak erat tersebut dengan hasil negatif. Selain itu, Kemenkes akhirnya membuka data mengenai kasus virus Hanta di Indonesia dan langkah kesiapsiagaan untuk menghadapinya. Di sisi lain, berbagai jurnal kesehatan menunjukkan rekam jejak virus Hanta di Indonesia sejak 1980-an di sejumlah daerah, mulai dari Jakarta hingga Maumere. Bahkan, di Indonesia pernah diidentifikasi galur baru virus Hanta yang dikenal sebagai Serang virus, dinamai dari lokasi penemuannya di Serang, Banten. Dari kasus virus Hanta ini, apa itu pendekatan One Health yang disebut dapat mengurangi risikonya? Kita bahas. Hanta yang ada di Indonesia itu adalah tipenya HFRS, sekali lagi berbeda dengan tipe yang terjadi di kapal pesiar Hondius, ya. Dan untuk data ini kita lihat bahwa dari tahun 2024 sampai 2026 ada 23 kasus, ya. Tersebar di tahun 2024 1, kemudian 2025 17, kemudian 2026 5, ya. Dan sekali lagi saya sampaikan belum dilaporkan temuan HPS di Indonesia. Ini terdapat 198 rumah sakit jejaring pengampuan penyakit infeksi emerging, ya. Ini adalah termasuk di dalamnya adalah 21 rumah sakit sentinel, ya, penyakit infeksi emerging di 20 provinsi. Artinya bahwa rumah sakit ini disiapkan untuk menjadi rumah sakit yang ditunjuk untuk melakukan, ya, pemantauan, termasuk juga untuk didapatkan untuk pemantauan kasus dan juga untuk mencegah daripada KLB. Peredaran virus Hanta di Indonesia telah dilaporkan dalam sejumlah penelitian epidemiologi. Laporan Nurhayati Lukman dari Indonesia Research Partnership on Infectious Disease atau INA-Response dan tim dalam jurnal Viruses 2019 mengungkap antibodi virus Hanta ditemukan pada manusia di Indonesia sejak dekade 1980-an. Riset kolaborasi peneliti Kementerian Kesehatan Indonesia dengan National Institute of Health Amerika Serikat tersebut menunjukkan paparan virus sudah terjadi sejak lama, terutama di kawasan perkotaan padat dan pelabuhan dengan sanitasi buruk serta populasi tikus yang tinggi. Laporan itu juga menyoroti lemahnya sistem diagnosis virus Hanta di Indonesia. Antibodi virus Hanta ditemukan pada pasien demam yang sebelumnya didiagnosis sebagai demam berdarah, leptospirosis, atau infeksi lain. Bahkan penelitian tersebut juga mengidentifikasi strain baru bernama Serang virus yang diambil dari lokasi penemuannya di Serang, Banten. Analisis genetik menunjukkan virus ini berbeda dari strain virus Hanta lain yang sudah dikenal. Penemuan ini memperlihatkan Indonesia kemungkinan memiliki keragaman virus Hanta yang belum banyak dipetakan. Temuan tersebut penting karena menunjukkan evolusi lokal virus, membuka kemungkinan adanya strain endemik Indonesia dan memperkuat posisi Indonesia sebagai wilayah penting dalam studi zoonosis Asia Tenggara. Laporan penelitian Wibowo dari Puslitbang Biomedis dan Farmasi Kementerian Kesehatan dalam Buletin Penelitian Kesehatan 2010 menyebut antibodi virus Hanta pada tikus dan manusia ditemukan di sejumlah kota pelabuhan Indonesia seperti Semarang, Makassar, Jakarta, Maumere, dan Tanjung Priok. Rekam jejak virus Hanta di Indonesia adalah fakta. Yang penting saat ini ialah bagaimana langkah bijak untuk mengurangi risiko paparan. Direktur Pasca Sarjana Universitas Yarsi Chandra Yoga Aditama menyebut karena sumber virus Hanta berasal dari tikus, pemerintah perlu membumikan pendekatan One Health di lapangan. Pendekatan One Health memandang kesehatan manusia tidak dapat dipisahkan dari kesehatan hewan dan lingkungan. Pendekatan One Health menjadi penting untuk mengantisipasi virus Hanta yang menyebar melalui urin, kotoran, air liur, atau debu yang terkontaminasi tikus pembawa virus. Dalam konteks virus Hanta, One Health bukan sekadar konsep kesehatan global, melainkan pengingat bahwa wabah sering lahir dari lingkungan yang rusak. Kota dengan sampah menumpuk, drainase buruk,
permukiman padat, dan ledakan populasi tikus menciptakan ruang ideal bagi penyakit zoonotik berkembang. Chandra menyebut selama manusia terus memperlakukan lingkungan sebagai tempat membuang limbah dan bukan ruang hidup bersama, ancaman seperti virus hanta akan terus muncul dari sudut-sudut kota yang paling diabaikan. Sahabat Kompas, kasus virus hanta mengingatkan bahwa ancaman penyakit menular tidak hanya datang dari manusia, tetapi juga dari lingkungan yang tidak dikelola dengan baik. Karena itu menjaga kebersihan lingkungan dan penerapan One Health menjadi langkah penting agar risiko penyebaran penyakit zoonosis dapat ditekan sejak dini.